kita penuh harapan, seimbang maju bersama. UMKM jadi pahlawan, semangat dalam setiap langkah. Kolaborasi mengubah arah, lemah podcast beri dukungan, bersama kita takkan kalah. Optimis menjadi penggerak, nyala gemilang takkan padam, podcast kita terang benderang. Dengan semangat kita terbang, untuk negeri kita berjuang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gema untuk masyarakat Indonesia. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tahu nggak sih hari ini saya lagi ada di mana? Ya, kita lagi ada di Yogyakarta. Buat UMKM Yogyakarta, tahu nggak nih alamat yang sedang saya datangi? Beliau adalah seorang pengusaha di bidang kain perca, yang dimana banyak sekali produk-produk ciptaan beliau yang berbahan dasar kain perca. Nah, penasaran kan siapa seorang pengusahanya? Kita intip langsung yuk dengan Ibu Yeni. Assalamualaikum, halo, selamat siang Bu Yeni. Apa kabar nih? Baik, Luar biasa. Cuacanya lagi hujan-hujan, tapi Omi cerah banget nih bajunya ini. Omi, boleh ceritain gak sih Mi? Ini kan di depan kita ya Mi, ada banyak banget produk-produk Omi yang dari kalung, dari Eco Brick ya kalau nggak salah ya. Terus ada juga tatak meja dan lain-lain. Kok bisa sih Mi kepikiran untuk membuat produk-produk dari kain perca? Kadang kan misalnya kita beli baju ya Mi, terus udahlah nggak kepake dibuang gitu. Nah, Omi kok bisa kepikiran kayak gitu? Ya, awalnya tuh saya ingin membantu satu komunitas Oke. yang sedang kesulitan keuangan karena pada waktu itu kan pandemi. Oh iya. Nah, terus akhirnya kepikiran mau bikin apa ya? Kenapa saya nggak Memanfaatkan. melakukan hobi aja? Oh. Nah, akhirnya produk saya yang pertama itu ini jempal panas. Orang kan panas. pasti siap rumah tangga butuh ya. Ya. Nah, akhirnya bikin jempal panas. Terus ternyata banyak nih peminatnya. Oh, Teman-teman pada suka karena semua pakai. Nah, saya mengajak tetangga-tetangga karena waktu itu kebanjiran order ceritanya. Sampai ada 30 tetangga yang bantuin saya bikin jempal panas. Oh, ini berarti Ya, ini produk pertama jempal panas. Oh, oke. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata kok kain ini limbahnya itu kedua terbesar. Oh, Ada iya. 50 juta ton per tahun. Wow. Padahal kalau Bisa dibuat dimanfaatin ya, dimanfaatin. bisa Nah, dimanfaatin. akhirnya nggak cuma dibikin jempal dong. Akhirnya bikinlah oke. kalung. Oh, ini kalungnya. Oh, termasuk ini ya yang yang saya ini ya. pakai Oh, ini. iya. Nah, ini Iya. dari limbah kain gorden. Oh, gorden. Kain gorden dan semuanya dijahit tangan. Oh, Masya Allah. Akhirnya tambahlah sandal, tambahlah macem-macem lah akhirnya. Oh gitu. Jadi banyak produk yang Banyak. ada di belakang kita juga saya Iya. produk-produk Omi semua ya gitu ya. Ada sekitar 40 produk. Oke, berarti Nah. sekarang Omi izin untuk tim ya, untuk tim dari Rumah Tongki sendiri ini berarti memanfaatkan tetangga-tetangga Iya, juga ya betul. yang ada di sekitar ya, which is Iya. kita bisa membantu perekonomian Betul, dari iya. tetangga-tetangga sendiri. Oh, luar Ah. biasa nih teman-teman, kisahnya sangat menginspiratif sekali karena Iya. memang jiwa-jiwa sosial ya. Jiwa-jiwa sosial Omi ini muncul ketika pada saat pandemi gitu ya. Iya. Ada nggak sih ini tantangan dari buatkan perca ini gitu? Tantangannya sih nggak ada karena simple kok bikinnya simple, dan kami punya satu komunitas Oke. disabilitas yang saya bina. Oke. Gitu. Ada sekitar 15 orang yang bantuin 15 untuk orang yang disabilitas, bantuin. ya. Oh, oke. Jadi untuk produk-produk ini kita membantu kaum-kaum disabilitas supaya memang mereka masih bisa berkarya meskipun punya keterbatasan tersendiri Iya. ya. Oke. Jadi kita bisa support nih teman-teman untuk yang punya usaha, jangan underestimate untuk orang-orang yang punya kekurangan ya. Iya. Tapi kita harus membangkitkan semangat supaya terjadi, wah ini kalungnya luar biasa loh, karena memang ini dibuatnya dari tangan ya, Iya. dari tangan, dan juga bisa dipakai untuk berbagai acara. Ini kalau Iya. dijual bisa mahal ya ke dinas. Ya. Kalau yang ini buatan yang disabilitas, nanti kami hias. Oh itu berarti Pakai. nggak hanya polos kayak gini ya.
nanti Ada ada juga. tote bag, ada macam-macam sih. Oh, macam-macam. Iya, karena ini kita lihat tuh banyak banget ya. Ada tas. 40 produk. Wow, 40 produk. Ini dijualnya di mana? Mi? Sementara masih apa ya, teman-teman aja sih. Oh, ya. buka bazar gitu ya. Belum buka bazar. Oh, Baru next. teman-teman aja. Atau Oh. kalau pas saya pergi, saya bawa, mereka tahu, mereka order. Oh, order. Oh, gitu. Karena Oke. saya kalau bepergian mesti saya pakai baju handmade by me. gitu. Handmade dong. by me. Harus bangga dengan buatan Betul. sendiri. Jadi memang kita harus bangga dengan produk lokal ya, Mia. Karena Iya. kalau misalnya memang kita nggak bisa memanfaatkan produk lokal, apalagi kan limbah perca ya. Iya. Ini kalau sekarang kita lihat ini adalah potongan-potongan baju yang akhirnya bisa dijadikan sebuah eco brick ya, Iya. namanya eco brick. Terus ini eco brick ini gimana caranya nih? Apakah ini botol aja apa gimana? Kalau eco brick ini gini, jadi dari penjahit Mm-mm. masuk ke rumah tuki, Oke. itu kami sortir dulu. Oh. Yang bagus itu yang layak untuk diproduksi, Iya. langsung masuk ke laundry. Jadi selalu di laundry. Oh, di laundry dulu. Iya, Oh, karena jadi kan maunya ini ya. ya kotor kan biasanya Iya, iya, gitu. iya, iya. Kami laundry dulu, setelah itu dipilah-pilah. Yang sama sekali nggak bisa dipakai atau yang potongan kecil-kecil kami masukkan jadi eco brick. Oh, oke. Nah, yang eco brick ini sudah jadi meja, jadi kursi. Nanti tahun depan ya mohon doa restunya akan bikin rumah tuki itu nanti menjahit di bawah pohon kursi-kursinya dari eco luar brick. biasa. Nanti kalau udah jadi rumah tukiknya undang kita ya, Mi. Iya, Ya, pasti. ingat ya. Dan itu semua produk-produk tuki di sana. Iya. Termasuk dari eco brick. Berarti eco bricknya ini bisa dijadiin meja ya, dijadiin Iya. satu terus jadi meja, jadi kursi. Memang hanya benar-benar memanfaatkan limbah yang biasanya kalau misalkan kita minum gitu ya, itu Nah. udah langsung buang aja Ya. gitu. Dan kalau orang-orang yang dalam tanda kutip oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan pastinya akan dibuat minuman lagi gitu Ya. ya. Tapi Omi berkreasi bahwa kalau misalkan emang limbah ya sudah kita manfaatkan Ya. sesuai dengan kebutuhan aja. Ya. Dan ini benar-benar bersih ya, minyak, Ya. bukan yang hanya dari yang enggak. penjahit gitu ya. Langsung ya. Kalau yang botolnya kan memang kami bersihkan dulu. Ya, Kami jemur juga, jadi nggak langsung dari kotor gitu. Terus yang dimasukkan juga pasti yang bersih. Oke. Best sellernya di mana, Mi? Orang tuh banyak minatnya di mana, Mi? Untuk produknya Omi. Kalung Kalau kan sebenarnya? sekarang kalung sama baju. Oh, kalung sama baju. Iya. Oh. Karena saya punya satu produk itu dari vitras, dari kain gorden yang Oh, oke, tipis, oke. ya seperti ini. Oh, oke. Itu saya pernah fashion show di Bali. Mm-mm. Itu dari vitras itu Jadi dibuat kreasikan sendiri baju gitu pengantin. ya. Baju pengantin dari kain gording. Luar biasa. Kalau Iya. yang kita lihat di sini juga kan ada kayak baju-baju tank top gitu ya. Iya. Terus ada baju kebaya. Outer ini gitu semua ini semua dari kain gorden. Yang tipis itu vitrasnya. Nah, yang tebel itu dari sisa kain gorden. Jadi kalau misalnya kita kalau mau beli gorden itu kan pasti ada sampelnya. Nah, Iya. nah itu tuh sampelnya, bukan Oh. bukan gordennya sisaan, tapi sampel kain gorden. Oh iya oke. Berarti Omi ini membuka pelatihan juga ya untuk Iya. menjahitnya, untuk gimana kreasinya gitu ya. Iya, saya membuka pelatihan di rumah juga ada. Nah, rutin dari Dinas Koperasi DIY itu saya menjadi narasumber di sana. Wow. Udah berapa angkatan ya? Saya Oh. tahun lalu bulan November saya terbang ke Medan juga ada 95 orang dari PTPN 4 PTPN 4 Medan dan dari SMK-SMKM itu datang Banyak ya ke untuk rumah ya. Oke, belajar. berarti banyak juga yang visitasi ke Ya. rumah Toki ini sendiri ya. Ya. Jadi memang peminatnya banyak sekali dari orang-orang yang mau belajar berkreasi. Ya. Nah, Omi bisa nggak sih Mi kasih kita tips and trick gimana caranya kita bisa memanfaatkan kain perca? Terus misalkan caranya mudah nggak nih? Nah, mudahnya itu seperti apa gitu? Boleh nggak Mi kasih ke pemirsa dari teman-teman Gemma Podcast Negeri supaya kita bisa memanfaatkan limbah gitu. Jadi Iya. kan hanya nyampah nih. Padahal kalau sudah jadi kalung gini, Cantik wah banget harganya ya. jadi ratusan. Gampang Iya. kok, cuman dibuat lingkaran aja, patronnya juga dari tutup gelas atau apalah yang ada di rumah, nggak terlalu banyak
yang diperlukan. Setelah itu kita jahit, dan ini semuanya jahit tangan, benar-benar handmade. Oke, berarti nggak ada mesin sama sekali. Kecuali yang baju kalau itu baju. dijahit mesin. Tapi kalau yang yoyo, ini namanya yoyo, itu oke. semua jahit tangan. Oh, yoyonya Iya. dari tangan Iya, ya. ini juga semua jahit tangan. Masya Allah, oke. Ada nggak? Gampang banget bikinnya, hanya butuh ketelatenan. Hanya butuh ketelatenan dan juga kedisiplinan serta komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan produk-produk dari rumah Tuki. Oke, Mi, kira-kira ada mau yang Omi sampaikan gak nih untuk pemirsa dari Gema Podcast untuk Negeri supaya kita bisa memanfaatkan limbah dengan baik dan tidak hanya dijadikan sampah yang kemudian ditimbun, karena kan sekarang sampah kita banyak banget ya, terutama untuk tekstil seperti itu. Boleh nggak Mi di-share Ya, teman-teman? limbah tekstil ini yang tadi saya katakan kan ada 50 juta ton ya. Itu tuh kita bisa minta kok dari tailor, dari tukang-tukang jahit. Itu biasanya mereka malah buang-buang. Saya dapat dari satu toko itu udah penuh satu rumah ini, penuh kain, sisanya banyak banget. Jadi kita sekalian mengurangi limbah, bikinnya mudah. Apalagi nanti kalau mau serius boleh ngubungin saya untuk saya bisa Bikin memberikan pelatihan. ya? Iya, kita sekalian, saya ngajak, ayo ibu-ibu, anak muda semuanya, kita kurangin sampah dari limbah yang kita nggak perlu modal banyak, cuman butuh ketelatenan aja. Ini modalnya cuman benang sama jarum aja. Kalau kain kan kita dapat, mereka kasih kok dengan cuma-cuma. Saya nggak pernah beli. Oh, oke. Ya, kecuali benang jarum saya beli, atau manik-manik hanya untuk tambahan aja. Oh, gitu ya, untuk hiasan aja Untuk ya. hiasan. Oke, supaya memang bisa lebih cantik. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nggak usah ragu untuk berkreasi sendiri, karena dengan memanfaatkan limbah kita juga bisa melindungi bumi kita ini dari tumpukan-tumpukan sampah yang memang bisa membahayakan anak cucu kita sendiri. Oke, terima kasih Omi untuk sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Gema Podcast untuk Negeri, supaya Tukik juga insya Allah bisa mendunia gitu ya. Amin. Karena kan sekarang Omi juga kan banyak terbang nih ke dunia-dunia gitu ya, banyak terbang ke mancanegara yang memang bisa membawa produk kebanggaan dari Indonesia sendiri. Sukses selalu Omi, terima kasih aku diizinin untuk mampir. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ditunggu untuk sharing-sharing dengan pengusaha UMKM selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan kisah penuh hati. Ayo kita maju bersama dengan semangat yang